basic. Jadi kita perlu tahu dulu basic-nya atau materi kita mulai minggu ini sampai dengan 3 minggu yang akan datang itu sebenarnya kita sedang memahami basic dari digital transformation ya. Yang pertama itu adalah dengan muncul pertanyaan. Tadi saya juga sudah masukkan di dalam ini ya, di dalam apa quiz. Why do companies digitally transform? Jadi kita perlu memahami sebenarnya apa ya yang menyebabkan eh, perusahaan itu harus melakukan transformasi secara digital ya. Ini nanti kemudian kita bicara tentang konteks. Ini yang hari ini kita bahas. Lalu pertanyaan kedua yang muncul adalah why what do we know about the dimension of digital business transformation ya. Jadi ini bicara tentang konten ya. Jadi apa yang perlu kita ketahui atau apa saja ya yang kayak dimensi apa saja ketika kemudian perusahaan melakukan transformasi digital ya. Lalu kemudian pertanyaan yang ketiga adalah how ya, how do business formulate and implement their digital business transformation strategies ya. Jadi dengan demikian kita melihat bahwa ketika kemudian kita ingin memahami digital transformation ya, memang nanti kita akan melihat ya minggu depan saya mengundang sebagai kuliah tamu supaya kalian nanti bisa belajar langsung. Itu adalah dia alumni Unpar ya dan saya ingin minta dia berbicara tentang ini, why do company digital transform. Jadi kenapa sih gitu loh ya. Ya oke, saya kira mungkin kalian juga kita punya banyak jawaban ya, kita punya banyak jawaban, kalian sudah mempelajari ya dan sudah membaca dan juga melihat dari 2 minggu yang lalu ya kita membahas dan lalu kemudian dalam tugas kelompok. Oke, nah sekarang kita bisa lihat sendiri nanti di minggu depan saya minta dia hadir sebagai dosen tamunya kalian untuk menceritakan kenapa perusahaannya ya itu adalah OCBC NSP yang pernah saya sampaikan melakukan transformasi digital ya seperti itu. Nah untuk konsepnya kita pelajari dulu pada hari ini ya yang balik pada pemahaman mengenai basic kenapa berkaitan dengan digital transformation ya. Jadi kalau ketika kemudian kita ingin memahami yang digital transformation tentu langsung spesifik pada satu unit analisis itu perusahaan, maka itu adalah basicnya ada 3 ini. Yang ketiga pertanyaan ini kemudian akan menggambarkan ini sebenarnya. Ya. Jadi ketiga pertanyaan yang tadi, jadi yang kalau pertama itu adalah why ya, why perusahaan harus bertransformasi secara digital, maka itu sebenarnya kita sedang mempelajari ini ya. Jadi perusahaan atau kita yang sedang belajar tentang transformasi digital itu adalah kita ingin memahami konteks dari digital transformation itu sendiri. Jadi konteksnya tuh seperti apa nanti kita ini kan ya. Jadi konteks itu bicaranya tentu berkaitan dengan aspek-aspek yang ada di luar perusahaan, misalnya seperti itu. Nanti kita bahas. Lalu kemudian yang kedua, what ya, kalau kita lihat pertanyaannya, tadi kan yang pertama adalah why, what, dan how ya. What-nya itu adalah berkaitan dengan konten. Jadi kita ingin mempelajari the content of digital transformation. Ya, bisa jadi mungkin besok Pak Tony ya. Tony akan menceritakan tentang bukan hanya konteks tapi juga konten, bahkan juga nanti kita bisa lihat juga dari proses. Dan Anda semua nanti seperti biasa jadi kalau kelas saya itu yang saya bilang bahwa saya ingin mahasiswa bereksplorasi, apalagi di masa sekarang ya, di mana kalian punya informasi yang tidak terbatas ya, kalian punya gadget yang ini dan juga mungkin laptop ya, maka akan ada tugas ya seperti biasa, tugas yang kemudian akan memperkaya pengetahuan kalian. Oke, nanti kita bahas tugasnya dan itu nanti untuk minggu depan kita lihat kuliah tamu. Oke, yang ketiga ya, jadi ini adalah why ya ketika kita bertanya mengapa ya mengapa perusahaan harus maka kemudian kita bicara tentang konteks. Lalu kemudian what ya itu adalah berkaitan dengan konten dari digital transformation. Lalu kemudian yang ketiga itu adalah how ya bagaimana perusahaan melakukan transformasi digital, maka itu kita sedang berusaha atau akan memahami digital transformation dari level strategi, dari perspektif strategi
dan kemudian kita akan explore itu dari konten dan juga prosesnya, ya. Jadi, tapi kalau kita lihat di dalam gambar yang ini, ya, saya ini. Nah, ini yang, how, ya. Jadi kalau konteks itu kita bicara why, konten itu kita bicara what, ya, proses itu kita bicara how-nya, ya. Jadi ini. Ya, nah sehingga ini yang kemudian akan, menjadi hal yang akan kita pelajari supaya kita paham kenapa perusahaan melakukan digital transformation, ya, lalu bagaimana dia melakukannya, apa, ya, itu. Jadi 3 pertanyaan itu yang why, what, and how, ya, perusahaan melakukan digital transformation. Nah, oke, yang pertama, karena kita bicara ini adalah konteks. Jadi, ketika kita bicara konteks, apa sih yang menyebabkan tadi kan atau mengapa perusahaan melakukan digital transformation. Jadi kalau secara konteksnya kita bisa lihat bahwa ternyata ada internal drivers dan juga ada external drivers, ya. Jadi ada pendorong dari dalam dan juga ada pendorong dari luar, ya. Nah, pendorong dari dalam itu apa saja? Yang pertama adalah cost saving, ya. Oh ya, satu hal sebelum sampai ke sini, yang penting saya sampaikan juga bahwa ketika kita bicara transformation konteks, ya, yang kemudian pendorongnya dari internal maupun dari eksternal, penting juga kita lihat bahwa, nanti terkait dengan internal terutama, nanti kemudian kita akan masuk pada konsep yang pernah kita bahas juga itu IT enable. Ya, jadi maksudnya bahwa transformation konteks ini, ya, pendorongnya dari driver dan juga external drivers itu, dia mungkin akan mewujudkan si perusahaan melakukan transformasi, tetapi transformasinya itu hanya pada level di mana, sistem informasi menjadi salah satu fungsi, ya. Ini penting, ya, ini penting supaya nanti, yang seperti yang pernah kita bahas, nanti kalian bisa melihat perbedaannya antara digital transformation dengan IT enable, ya. Nanti saya kasih contoh. Jadi itu ini dulu dipahami ya. Oke, nah yang pertama, cost saving. Jadi, ketika kemudian perusahaan melakukan transformasi digital pada level yang paling rendah, ya, saya pakai istilah itu aja ya, pada level yang paling rendah adalah di mana dia membuat divisi IT, ya, mungkin kalian pernah dengar ya, divisi IT. Kalau kalau kita di Unpad mungkin kalian pernah dengar yang namanya BTI, Bioteknologi Informasi. Nah, itu adalah salah satu juga dia didorong untuk cost saving itu dalam arti begini, ada banyak pekerjaan-pekerjaan ya yang kemudian sebenarnya bisa diotomatisasi, kurang lebih seperti itu. Mungkin, kalian pernah mendengar, atau saya pernah cerita maksudnya, saya pernah cerita bagaimana kemudian, eee, Jonas ya waktu itu saya ceritakan bagaimana kemudian kami ya, saya dengan mahasiswa administrasi bisnis pada waktu itu membantu untuk dia menotomatisasikan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya bisa tidak terlalu penting untuk dilakukan oleh perusahaan. Misalnya yang, si konsumen mengisi sendiri, eee, stroke order-nya, ya, itu dulu masih pakai stroke. Sekarang bisa jadi mereka sudah pakai, komputer khusus misalnya. Nah itu memang kalau sudah diimplementasikan, lalu bisa saja kemudian akan mengurangi biaya di mana kemudian perusahaan harus menambah karyawan. Itu yang disebut dengan cost saving. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh 5 sampai 7 orang misalnya, lalu kemudian ketika perusahaan melakukan otomatisasi dengan menggunakan sistem informasi, maka pekerjaan tersebut itu bisa saja jangankan 3 orang ya, bahkan 1 orang itu juga bisa dilakukan. Dan itu akan menyebabkan apa? Perusahaan tidak perlu merekrut banyak-banyak karyawan ya, sehingga ada, penghematan biaya ya. Cost saving itu penghematan biaya dalam hal tadi rekrutmen pegawai, seperti itu. Atau, mungkin kalian ingat lagi, cerita saya tentang oh, di kelas ini atau, di kelas ini ya? Oke, cerita saya tentang AirAsia, ya, bagaimana
AirAsia itu apa namanya melakukan transformasi bukan saja bahkan AirAsia itu adalah mentransformasi industri ya. Jadi kalau mungkin kalian termasuk pada angkatan yang sekarang menikmati tiket pesawat terbang itu ya, tidak lagi menggunakan kertas. Saya duga demikian. Tapi kalau zaman dulu ya, zaman saya, zaman ayah ibu saya, tiketnya, pesawat terbang itu adalah seperti saya suka mengistilahkannya buku cek ya. Kalau kalian pernah melihat buku cek itu kan dia agak lebar begini, lalu tebelnya tuh setebal telunjuk saya ini ya, jadi tebel lah ya, ini lalu kemudian kertasnya tebal dan seterusnya. Nah itu, bayangkan bahwa setiap konsumen ya yang akan melakukan penerbangan ke suatu tempat tertentu, let's say saya mau terbang ke mana nih, Bali misalnya seperti itu. Maka maskapai penerbangan akan menerbitkan satu buku ya, satu buku yang tadi saya bilang, seperti buku cek itu, ya. Yang mana padahal sebenarnya yang dipakai itu hanya bagian depan, bagian-bagian belakangnya memang penjelasan tentang, itu, apa namanya, tentang syarat dan ketentuan ya, aturan-aturan apa dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ketika kemudian AirAsia masuk ke, bisnis penerbangan, industri penerbangan di Indonesia ya, jadi saya menceritakannya konteksnya Indonesia. Di Indonesia, dia melakukan sebuah terobosan. Ya, terobosan itu adalah di mana kemudian, konsumen, ya pada waktu itu, ini tahapan awal banget dia masuk, konsumen itu bisa sendiri, eee, tiketnya. Ya, jadi tiket itu jadinya cuma satu lembah, ya, satu lembah, A4 seperti itu, ya, satu lembah A4 di mana itu yang kemudian kita akan bawa, pada saat kita akan melakukan penerbangan dengan menggunakan AirAsia. Jadi bayangkan, yang dilakukan ketika kemudian AirAsia memindahkan itu menjadi, berbasis pada digital ya, di mana konsumen yang akan melakukan sendiri ya, seperti itu. Kan ada proses, pakai sistemnya dia ya, sistem pemesanan dan lain sebagainya, lalu kemudian kita tinggal print, maka itu ada cost saving kan, ada penghematan biaya. Dia tidak perlu mencetak, tiket yang tadi ya, anggap saja bahwa kalau biaya cetak setiap satu tiket yang diinikan oleh konsumen itu let's say 50.000 ya, karena dia agak cukup tebal, maka tentu dia akan, menghemat biaya dengan di mana pertama bahkan dia bukan dia yang menyiapkan kertasnya, ya, tapi kertasnya itu disiapkan oleh si konsumen sendiri karena kan kita sendiri gitunya. Nah itu kemudian adalah cost saving. Jadi ketika kemudian, perusahaan ingin melakukan penghematan biaya, maka salah satu yang bisa dipikirkan oleh perusahaan itu adalah melakukan otomatisasi atau melakukan digital transformation, ya gitu. Lalu kemudian nah ini sama, mencapai achieving improve operational efficiency dan effectiveness. Jadi mencapai ya peningkatan, efisiensi dan efektivitas dari operasional. Ya tentu tadi ya, tadi kalau saya kasih contoh itu dari sisi AirAsia dengan konsumennya, nah ini kita bisa lihat dari sisi internalnya. Jadi ketika kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dilakukan, dengan tanpa menggunakan proses digital, maka itu biasanya, bisa bisa saja bahwa dia tidak terlalu efektif dan juga tidak terlalu efisien. Contoh misalnya, ada sekian meja yang harus jadi misalnya ada, sebuah pekerjaan itu dia dikerjakan oleh 5 orang misalnya, contoh ya, lalu kemudian karena dikerjakan oleh padahal pekerjaannya, eee, cuma akan menghasilkan satu pekerjaan saja, misalnya dokumen, menghasilkan satu dokumen tertentu, tapi dokumen ini harus dikerjakan oleh 5 meja yang berbeda, ya. Nah, bayangkan ketika kemudian, itu dipindahkan secara digital dalam arti menggunakan sistem, maka itu akan mencapai peningkatan efisiensi dan effectiveness ya. Jadi saya misalnya, akan mengerjakan bagian pertama tetap mungkin bahkan bisa kita kurangi jumlah orangnya ya, eee, bagian pertama itu hanya dengan, lihat saja ketika saya buka,
email saya atau sistemnya ya, kalau pakai sistem khusus, sistem informasi, ya sebenarnya seperti yang kita pakai nih. Meskipun oke, Unpad masih terus meningkatkan lecture portal atau juga Stupor, ya kan itu juga adalah harusnya sih ya, harusnya bisa meningkatkan efisiensi dan effectiveness. Jadi nggak perlu lagi ada absen ya. Mungkin ini memang akan terasa kalau nanti kita di kelas misalnya, maksudnya offline ya. Jadi pas saya baru masuk kelas, saya langsung minta, kalian menggunakan handset kalian untuk absen di Stupor misalnya. Jadi udah nggak perlu lagi, menggunakan kertas dan seterusnya. Nah, itu akan menghasilkan, eee, operasional yang efektif dan efisien ya. Lalu, yang ketiga itu adalah, jadi bisa saja bahwa perusahaan itu, mengalami apa yang disebut dengan, result of decreasing sales and financial. Jadi, dia mengalami penurunan penjualan dan tentu otomatis ya ketika penurunan penjualan terjadi maka juga, pendapatannya ya, aspek finansialnya akan mengalami penurunan. Itu biasanya, karena misalnya contoh bahwa pesaing itu sudah sedemikian ketat dan juga persaingan sudah sedemikian ketat, lalu kemudian juga pesaing sudah melakukan terobosan-terobosan, salah satunya adalah digitalisasi, tapi kemudian perusahaan belum terlalu melakukan, maka dia akan mengalami, penurunan penjualan dan juga, performance keuangannya yang mengakibatkan dia harus melakukan, "Wah, saya juga harus melakukan transformasi digital." Kurang lebihnya seperti itu, ya. Itu karena apa? Ya, contoh yang tadi, atau, yang tentang AirAsia, ya, bagaimana kemudian akhirnya, apa yang dilakukan oleh AirAsia itu mendorong Garuda Indonesia harus melakukan juga perubahan, ya. Kenapa? Karena ini, ya, artinya bahwa, bisa jadi memang faktor harga juga ya, faktor harga, yang menyebabkan banyak konsumen-konsumen Garuda kemudian pindah ke AirAsia. Tapi dari sisi yang lainnya, faktor kenyamanan bertransaksi, ya kan, tadi ya, jadi kita, bahkan kita bisa bertransaksi di handphone-nya kita, dari sisi AirAsia ya, lalu kemudian atau di laptop misalnya, lalu kemudian tidak perlu, mencari outlet untuk memesan tiket ya, karena semuanya udah ada di genggaman tangan misalnya, itu yang dilakukan oleh AirAsia. Sehingga faktor kenyamanan itu juga menyebabkan banyak konsumen yang melakukan, hijrah pindah ke layanannya AirAsia. Akibatnya apa? Ini tentu akan membuat Garuda mengalami decreasing sales and financial-nya. Nah, karena faktor hal tersebut itu yang kemudian akan menjadi pendorong ya, secara internal dia juga melakukan transformasi digital, ya itu kurang lebih. Lalu kemudian ya ini juga penting adalah melakukan yang keempat, melakukan inovasi dan juga diferensiasi. Jadi ya tadi supaya balik kembali lagi bahwa pemicunya adalah persaingan. Pemicunya nanti juga ada di yang faktor eksternal saya akan ceritakan, pemicunya juga adalah di persaingan dan juga konsumen, ya. Jadi apa yang dituntut oleh konsumen dan juga persaingan itu akhirnya mendorong perusahaan untuk melakukan inovasi dan melakukan juga membuat perbedaan, ya, membuat diferensiasi, pembedaan dibandingkan daripada pesaingnya. Nah, ini faktor-faktor ini ketika perusahaan ingin menghemat biaya, menghasilkan atau mencapai peningkatan efektivitas dan efisiensi operasional, ya. Lalu kemudian juga ini jadi kita lihat ambil yang atas dulu ya, cost saving dan yang bagian atas ini, itu juga ini adalah yang mendorong perusahaan melakukan transformasi digital, ya. Ingat bahwa transformasi digitalnya kita yang paling basic, yang paling rendah itu adalah mengadakan atau perusahaan mendirikan divisi sistem informasi atau divisi IT, ya, information technology. Itu juga sudah bisa dinyatakan sebagai, sebuah, transformasi digital tetapi masih minim ya, masih nggak terlalu total ya, seperti itu. Nah, lalu, ini kalau kita lihat ininya adalah faktor pendorong yang kemudian driver-nya dari, yang menyebabkan perusahaan akhirnya harus, bukan mau lagi ya, harus melakukan transformasi digital itu juga adalah penurunan ya, pengurangan ya,
ya penurunan lah ya, penurunan penjualan dan juga faktor-faktor pendapatan ya, yang akan mempengaruhi pendapatan perusahaan, itu juga merupakan jadi dia, "Aduh ini saya harus melakukan sesuatu, saya harus melakukan transformasi supaya tadi, bisa mencapai kembali meningkatkan sales dan juga financial performance." Dan yang juga penting itu adalah dari dalam diri, dari dalam diri perusahaan sendiri, itu memang dia ingin melakukan inovasi dan juga diferensiasi. Nah, ini nanti menarik minggu depan ya, langsung kita dengarkan contoh nyatanya yang yang dilakukan oleh, NISP ya, bagaimana kemudian perubahan-perubahan itu dilakukan ya, dan tentu ini faktor-faktor pendorong dari dalam. Dari dalam itu berarti dari perusahaan ya. Nah, sorry, sebelum sampai ke sini, yang to innovate and differentiation ini juga bisa jadi bahwa kemudian, ada gagasan-gagasan yang muncul dari karyawan. Ya, jadi, tentu itu terjadi pada perusahaan-perusahaan yang memberikan apa, memberikan peluang ya yang besar dan juga membuka, kesempatan keterlibatan ya gagasan-gagasan yang disampaikan oleh, eee, karyawan itu memungkinkan untuk mereka. Jadi itu juga masih termasuk dalam internal drivers ya. Jadi, bagaimana kemudian budaya ya, kita bicara juga budaya perusahaan yang memberikan kesempatan pada karyawannya untuk memberikan gagasan, itu memungkinkan untuk mereka juga melakukan inovasi dan diferensiasi spesifik pada transformasi digital. Itu kemudian masuk ke dalam internal drivers ya. Jadi apa yang kita maksud dengan internal itu betul-betul berasal dari dalam diri perusahaan. Ini adalah pemicunya, cost saving ya, efisiensi, efektivitas, penurunan penjualan ya, lalu kemudian keinginan untuk melakukan inovasi dan diferensiasi. Ya, ini sebagai internal drivers-nya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami ya? Oke. Baik. Nah, kita lanjut pada external driver. Jadi kalau ada internal, ini kemudian juga pasti ada eksternal. Ini saya lupa gedein ini space dia sama besar, artinya sama pentingnya. Oke. Nah, tadi sebagian sebenarnya juga memang kita, pada waktu di, penjelasan saya yang di bagian internal drivers, kalian pasti bisa melihat bahwa ada unsur-unsur juga external driver-nya ya, yang kemudian, faktor eksternal itu mempengaruhi internal, lalu kemudian secara internal dia perusahaan menyadari, perusahaan mengevaluasi dirinya, melakukan assessment, lalu kemudian keluarlah gagasan-gagasan untuk melakukan transformasi digital. Nah, lebih spesifik terhadap atau aspek berkaitan dengan external driver itu adalah ini, ya. Yang pertama emerging technologies. Jadi ini terjadi banget pada masa sekarang. Makanya kenapa kemudian kita penting untuk memahami transformasi digital. Ya, emerging technologies itu adalah teknologi-teknologi baru yang muncul pada masa sekarang dan kemudian itu kecepatannya dan potensinya luar biasa sehingga kemudian dia bisa, disrupting itu merusak ya, merusak tatanan dari, sebuah, bisnis. Contoh yang saya mau pakai, saya kira ini, dekat sekali dan kalian cukup ini adalah Gojek misalnya. Bagaimana kemudian, Gojek memanfaatkan teknologi yang berkembang ya, dalam hal ini, tadi ya, digitalisasi. Kemudian kehadirannya itu mengubah itu bahasa yang positif. Kalau bahasa tadi kata disrupting itu merusak, ya. Merusak, mengganggu, tatanan bisnis transportasi yang sebelumnya. Ya, jadi saya mungkin sudah sering menceritakan bagaimana kemudian Gojek mengubah bisnis transformasi yang ada di Indonesia ya, karena sebenarnya kan kalau kita mau lihat dia, dimulai dari Uber, Grab, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat kasusnya di Indonesia, maka kita bisa menyatakan bahwa Gojek sungguh melakukan perubahan yang, bukan merusak lah ya tatanan dari bisnis transportasi. Jadi misalnya bagaimana kemudian, Bluebird ya, kemudian harus mengakui bahwa saat ini dia
tidak punya pilihan. Yang terjadi adalah dia akhirnya bergabung, ya dia melakukan kerjasama dengan Gojek ya seperti itu. Jadi aplikasinya ya kalau kita bilang emerging technologies itu adalah aplikasi yang yang diciptakan oleh Gojek itu kemudian berhasil ya membuat mengganggu dan bahkan merusak industri transportasi dalam kota misalnya, kita mulai dulu dari dalam kota. Itu lalu, apalagi, layanan GoFood-nya ya memang di satu sisi dia kemudian membantu para outlet-outlet makanan, tapi di sisi yang lain itu juga cukup mengganggu orang. Jadi ya apalagi kalau kalau sekarang sih kita masa pandemi ya mau nggak mau ya, kita harus tetap tinggal di rumah, lalu kemudian, eee, pa apa, peran dari GoFood itu luar biasa. Lalu kemudian apalagi ya, ini, saya rasanya sudah menceritakan minggu lalu barangkali, yang ruangguru.com ya, bagaimana kemudian dia juga ya balik lagi ya, sebenarnya teknologinya sama ya, teknologi berbasis platform, aplikasi, itu kemudian bisa merusak industri bimbingan belajar ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, sebelum bahkan ya, sebelum masa pandemi, itu Ruang Guru sangat berhasil, menciptakan sebuah aplikasi yang kemudian dia bisa dinyatakan menggantikan ya mungkin belum 100% ya, menggantikan peran dari bimbingan tes ya. Bahkan, eee, ya saya termasuk saya dorong pada anak saya untuk kemudian menggunakan Ruang Guru dan juga Jenius ya, di mana kemudian itu, apa, ya membantu mereka untuk kemudian tanpa harus keluar rumah ya, tanpa harus ini, ya sekarang apalagi ya dengan masa pandemi ini itu sangat menjadi sebuah aplikasi yang bisa jadi nggak ada pilihan lain, seperti itu, ya. Oke, itu adalah jadi emerging teknologi. Jadi teknologi teknologi baru yang muncul itu kemudian bisa itu yang tadi saya sampaikan hanya salah satu contoh saja ya. Saya kira dari, beberapa di antara kalian juga ada yang memberikan contoh perbankan ya, gimana kemudian perbankan itu rasanya juga, jenius ya, nama apa, nama si, ininya, beda dengan ada 2 ya, jadi Zenius itu ada 2 ya, ada yang satu untuk, pembelajaran, ada satu lagi untuk perbankan ya, di mana kemudian, eee, dia muncul, lalu kemudian juga memberikan penawaran yang lebih spesifik. Dan di masa yang akan datang ya, kalau sekarang nah makanya minggu depan kita lihat perbankan secara spesifik dan juga nanti jadi tugas kalian ya. Oke, saya lanjut dulu. Yang berikutnya adalah tech savvy connected customer. Nah ini juga menjadi, faktor pendorong ya. Jadi kalau yang pertama ini faktor pendorong eksternal adalah emerging teknologi ya, teknologi-teknologi baru yang muncul, yang mengakibatkan perusahaan mau nggak mau harus berubah gitu. Ya, yang kedua itu adalah tech savvy connected customer. Jadi maksudnya begini, nah, kalian semua ya yang, generasi Z itu boleh dibilang adalah termasuk ke dalam kategori ini, tech savvy connected customer atau bahkan yang gampangnya sih connected customer. Ya sehingga, para konsultan ya, konsultan manajemen itu bilang atau merekomendasikan ke banyak perusahaan bilang begini, dari sekian banyak atau kalau ada 3 kategori customer, ya saya ingatnya cuma yang terakhir ini ya, ada 3 kategori customer, sebaiknya hanya fokus pada connected customer saja. Ya, jadi fokusnya pada connected customer saja. Kenapa? Karena memang connected customer which is itu seperti kalian ya, ininya, maksudnya generasi Z ya dan nanti masuk ke generasi alpha, itu adalah, yang tadi connected customer pada masa sekarang dan dia sangat istilahnya powerful banget gitu loh, ya powerful banget. Nah ini adalah yang juga akhirnya menyebabkan perusahaan harus berubah, perusahaan harus melakukan transformasi digital. Jadi contoh, misalnya kalau perusahaan itu mau menyasar kalian generasi Z untuk sebagai konsumennya, maka sangat dia boleh dibilang 100% ya mendekati lah ya 100%, tapi saya sih, optimis ya 100% dari connected customer which is itu generasinya kalian, itu semuanya ingin melakukan segala sesuatunya dengan menggunakan handphone, ya dengan cukup hanya menggunakan handphone saja, itu kemudian mereka mau melakukan istilahnya, eee, perusahaan
boleh menawarkan macam-macam, tapi hanya melalui handphone. Di luar itu dia nggak akan tanggapi. Bahasa gampangnya begitu. Nah, akibatnya apa? Si connected customer ini menyebabkan perusahaan harus berubah. Ya, perusahaan mau nggak mau dia harus berubah. Nah, ini juga yang disarankan kepada kami, eee, institusi pendidikan, ya, bahwa ke depan saya sendiri berpikir bahwa bisa jadi model pembelajaran yang seperti ini adalah model pembelajaran di masa yang akan datang, ya. Which is itu adalah, mahasiswanya pada umumnya adalah connected customer. Sehingga mau nggak mau institusi pendidikan harus juga berubah. Berubahnya dalam hal apa? Servernya yang bagus, jadi maunya sih kita tidak lagi mengalami ya stupor error ya seperti itu ya, sehingga apa namanya terlambat absen bukan karena mahasiswa yang terlambat ya, tapi karena faktor ininya. Nah itu mau nggak mau connected customer akan membuat ya memicu, mendorong perusahaan harus melakukan transformasi digital. Itu tadi saya kasih contoh. Beberapa yang contoh yang lain adalah sekarang balik lagi ya, ya boleh dibilang, apa, transfer transformasi digital pada masa sekarang yang kita lihat sekarang tuh dalam arti right now banget gitu ya, itu adalah karena dipicu oleh pandemi, ya kan, gitu loh ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana kemudian sekarang kan kalian kalau ke mana, makan di Sushi Tei lah atau makan di mana, itu kan, semua menunya ada di dalam, kita harus lihatnya secara pakai, handset kita ya. Jadi pakai apa namanya, eee scan QR, lalu kemudian keluar, dari situ kemudian muncul. Nah itu di masa yang akan datang ya, itu bisa jadi kemudian ya tadi connected customer tuh seperti itu, pokoknya apapun saya pengen lihatnya ada di tangan saya, ya yang maknanya adalah di handsetnya mereka. Nah perusahaan kalau tetap ingin eksis dan ingin melayani atau bahkan siapa segmen pasarnya adalah si konsumen-konsumen seperti ini, dia harus mau tidak mau melakukan transformasi digital ya. Nah, jadi sehingga ini adalah faktor pendorong yang kedua dari luar perusahaan itu adalah connected customer ya. Lalu nah ini increase digitally focused competition in highly globalized world ya. Jadi udah pasti ini maksudnya terjadi peningkatan ya persaingan yang terfokus pada digitalisasi ya, di mana kemudian akhirnya mau nggak mau bahwa perusahaan itu kalau dia mau tetap eksis, apalagi kalau dia orientasinya global ya, orientasinya bukan hanya pada konsumen dalam negeri, tapi juga konsumen internasional atau konsumen global, nggak bisa enggak, dia harus melakukan transformasi digital. Dalam arti bahwa nggak mungkin sangat tidak mungkin bagi si konsumennya, ya kalau dia kemudian adalah termasuk dalam international atau global market, bagaimana mungkin konsumennya, ya kecuali konsumennya datang ke sini, terus lihat-lihat barangnya, oke saya mau beli. Itu ya itu boleh, itu bisa terjadi ya, ketika pun nanti setelah, pandemi selesai. Tetapi ya dia akan ketinggalan dengan perusahaan-perusahaan yang memang sudah menyediakan berbagai macam penawarannya itu berbasis digital, seperti itu. Karena tidak perlu dia menunggu, apa namanya, tidak perlu dia menunggu, konsumennya datang, ya kan, tapi ya konsumennya anytime misalnya tiba-tiba keidean, "Aduh saya, pas dia apa, konsumennya pukul jam 12 malam di negaranya misalnya ya, kita mungkin belum, lalu keidean sesuatu untuk mau ini, kalau perusahaan kita sudah berbasis digital, ya at any time ya, si konsumennya mau mengakses kita, itu bisa dia lakukan. Nah, bayangkan kalau kemudian dia tidak berbasis digital. Wah, mesti nunggu dulu karena harus datang, harus melihat apa namanya, langsung. Nah, itu tidak memungkinkan. Nah, faktor inilah ya yang ketiga, driver pemicu atau pendorong inilah yang akhirnya secara eksternal akan mendorong perusahaan melakukan digital transformation, ya, seperti itu. Nah,
Yang keempat itu adalah munculnya startup-startup yang inovatif. Ya, ini juga menjadi sebuah atau salah satu pendorong atau pemicu ya di mana kemudian akan memunculkan startup-startup itu mau nggak mau memaksa si perusahaan yang terutama udah lama. Nah, ini juga menarik nanti kita bisa dengarkan ceritanya NISP karena dia termasuk perusahaan yang udah incumbent, sudah eksis cukup lama di industri perbankan yang kemudian mau tidak mau dia harus berubah karena juga muncul banyak fintech ya. Itu adalah financial technology yang startup inovatif startup ya seperti itu. Nah, kalau mau tadi sebenarnya contoh saya yang tentang Gojek versus Bluebird ini juga ya bahwa si Gojek sebagai startup ya yang inovatif itu akhirnya mendorong ya memang pada titik kalau kita mau membahas tentang peperangan apa ya, oke, kalau mau pakai istilah peperangan antara Gojek dengan eh, bisnis-bisnis transportasi konvensional pada umumnya, kita bisa bilang bahwa akhirnya sampai pada satu titik di mana si bisnis-bisnis transformasi konvensional tersebut tidak punya pilihan. Ya, dia tidak punya pilihan untuk kemudian ya seperti yang tadi saya sampaikan, dia akhirnya bekerja sama dengan Gojek. Ya, tetapi bisa saja ya salah satu contoh yang mungkin pas juga untuk di sini adalah tadi yang saya bilang eh, bisnis bimbingan belajar, ya kan? Ruang Guru, Jenius itu adalah termasuk ke dalam kategori inovatif startup. Ya, bagaimana ya, kalau dia mau tetap eksis, ya, kalau dia dalam arti eksis itu berarti dia tetap jalan bisnisnya, bahkan mungkin berusaha mengimbangi si inovatif startup ini, misalnya Ruang Guru atau Jenius. Jadi apa contoh misalnya Ganesha Operation, lalu kemudian daya daya apa gitu ya tentang bimbingan belajar, maka dia harus melakukan digital transformation. Bagaimana caranya? Apakah mungkin ya tadi modelnya kayak dia bisa saja copying mengimitasi apa yang dilakukan oleh Ruang Guru atau Zenius, ada layanan-layanan ini. Tapi ya memang pilihannya juga bisa saja bahwa kemudian sama seperti tadi ya si Bluebird, dia bisa juga langsung bekerja sama dengan Ruang Guru ataupun Genius misalnya. Tapi kalau kemudian dia ingin muncul sebagai tetap ini, maka yang dia harus lakukan adalah melakukan transformasi secara digital. Nah, ini mungkin yang bisa yang paling bisa kita gunakan mungkin cukup tepat itu adalah perguruan tinggi ya atau universitas. Jadi dia nggak punya pilihan dengan inovatif startupnya apa aja banyak ya. Tapi sebenarnya sih kalau kita lihat banyaknya itu memang bahasalnya juga dari perguruan tinggi ternama. Jadi kayak misalnya Coursera itu dari MIT, lalu kemudian ada Udemy ya, yang Unpad sudah mulai sedang dalam rintisan membuat Unpad Plus. Ya, seperti itu dia. Sebelum kemudian akhirnya dia inovatif startup itu juga akan memunculkan karena belakangan Google itu juga akhirnya sudah mulai masuk ke bisnis pendidikan ya di mana kemudian kalau mungkin dari kalian daripada mungkin ya atau nanti angkatan-angkatan berikutnya daripada lama kuliah lalu kemudian kerjanya susah dan lain sebagainya ya udah ngambil aja course ya itu memang mereka modelnya course yang kemudian akan membantu untuk lebih cepat bekerja misalnya atau lebih cepat mendirikan bisnis misalnya seperti itu ya. Oh ya, by the way jurusan kita juga sebenarnya saya ada di dalam timnya yang sekarang sedang menggagas pendirian bisnis teknologi namanya ya, Prodi Bisnis Teknologi dan kalau nggak salah sebenarnya mata kuliah ini juga hanya dihususkan untuk mereka yang berminat dengan digital bisnis digital ya. Tetapi kemudian ada keliru kode dan lain sebagainya dari prodi ke BTI, akhirnya semua mahasiswa menerima mata kuliah ini. Padahal sebenarnya mata kuliah ini tadinya ditujukan hanya untuk mereka yang berminat dengan bisnis digital. Jadi kita sedang jurusan administrasi bisnis maksudnya ya, sedang juga menggagas pendirian prodi
digital business ya. Jadi itu ini. Nah, ini adalah bagian dari tadi ada pendorong ya. Sehingga mau nggak mau organisasi itu harus melakukan perubahannya karena kita memang adalah institusi pendidikan, transformasinya bisa pada kurikulum itu yang sedang kami lakukan atau juga pada tadi ya fasilitasnya, servernya ya, aplikasi-aplikasinya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, ini adalah 4 aspek yang termasuk ke dalam external drivers ya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Oke, kalau ada pertanyaan langsung saja ya, jangan khawatir. Oke, nah ini kalau tadi dalam pembahasan saya sebenarnya yang di awal yang saya sudah sampaikan sebelum saya bahas tentang external drivers, bahwa sebenarnya kita nggak bisa istilahnya tuh membuat kotak yang spesifik, kotak yang terpisah gitu ya, terkait dengan faktor internal maupun eksternal. Tadi di awal saya sudah ceritakan bagaimana kemudian sebenarnya emerging teknologi itu mendorong, itu kan eksternal, eee, mendorong si perusahaan untuk melakukan aktivitas, tapi di sisi yang lain juga emerging teknologi itu eksternal, itu kemudian dirasakan oleh perusahaan bahwa mempengaruhi tadi decreasing sales and financial-nya, sehingga itu internal, ya, lalu kemudian akan mengakibatkan dia juga melakukan perubahan. Jadi gambarnya pasti seperti ini, bahwa kita tidak bisa bahwa faktor eksternal dan internal itu ya begini, seperti tampak di dalam slide yang saya tampilkan ini. Ya, jadi dia tuh saling bersinggungan lah kurang lebih. Jadi nggak bisa kita cuma satu aspek ya. Jadi sebenarnya sorry, ya apa yang terjadi di luar ini ya, teknologi, operating environment, customer, competition, startup yang tadi saya udah bahas itu pasti ya dia akan mempengaruhi internal konteks, ya, financial, operational, employee, differentiation, innovation yang tadi juga saya bahas. Sehingga memang eee eee, bisa jadi tadi faktor internal drivers itu pertama-tama dipengaruhi oleh external drivers. Lalu kemudian kalau si perusahaan mampu melakukan mengantisipasi internal drivers itu dengan baik, maka secara nggak langsung dia bisa jadi kemudian memberikan pengaruh kepada pihak lain gitu loh. Ya yang kemudian akan membuat ya tadi customer-nya jadi berpindah, tadi cerita tentang AirAsia versus Garuda ya, lalu kemudian juga Gojek versus Bluebird ya, lalu kemudian Ruang Guru, Zenius versus beberapa apa namanya tadi bimbingan tes yang ada. Jadi kita memang kalau melihat faktornya tuh ya dinamis ya. Boleh kita kalau mau pakai istilah yang paling pas itu adalah dia menunjukkan bahwa kedua drivers ini adalah sangat dinamis mempengaruhi perusahaan ya. Tentu tadi nggak bisa dihindarkan bahwa external drivers akan mempengaruhi internal drivers dan iya, istilahnya juga kalau mau ditanya mana duluan, misalnya kayak kalau tadi, saya tanya atau kalian bertanya, "Bu, mana duluan?" Nah, ini penjelasannya dia bisa mulainya dari sini internal seperti tadi yang saya ceritakan, tapi juga internal itu sendiri sebenarnya dipicu oleh aspek eksternal gitu loh. Ya tadi kalau kalian, masih ingat yang penjelasan saya tentang AirAsia dengan Garuda misalnya kan seperti itu, ya. Lalu kemudian ya tadi unsurnya dia pengen cost saving. Ternyata ketika dia melakukan, transformasi digital basisnya cost saving itu malah istilahnya kayak menggambarkan secara spesifik tentang atau menjadi pengaruh yang sangat signifikan terhadap industri itu sendiri misalnya. Itu kasusnya AirAsia di industri penerbangan Indonesia misalnya. Ya, lalu tadi ya, saya kira kalian bisa mengambil ininya. Nah, berikutnya, jadi ini sebenarnya kayak semacam ini penggambaran bahwa memang kita tidak bisa mengotak-ngotakan, kurang lebih begitu ya, mengotak-ngotakan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh perusahaan? Gitu kan, nanti, ini menjadi penting, meskipun nanti mungkin kita akan, membahasnya secara spesifik setelah UTS ya, tapi ini sebagai awalan saja dulu bahwa
apa yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah pertama dia harus mencari tech savvy employee. Jadi pegawai-pegawai yang punya atau melek teknologi lah kalau bahasa gampangnya. Di mana dia ya kalau menurut saya sih kalian harusnya termasuk ke dalam tech savvy employees ya. Jadi karena kalian itu digital native ya. Jadi maksudnya lahir ya, saya pikir, ya kalian termasuk ke dalam, karena generasi Z itu kan mulai dari tahun 90 kelahiran 98, jadi kan kalian lebih ini lagi ya. Jadi harusnya kalian termasuk dalam kategori ini. Selain tadi ya, kalian termasuk kategori, connected customer, ya kan, ini yang sebelah kanan juga ada. Maka sebenarnya kalau sebagai, angkatan kerja ya, atau yang nanti melakukan aktivitas bisnis, kalian berada adalah ini ya, connected employee, connected businessman ya atau businesswoman seperti itu. Ya di mana ini adalah who want to work for digital transformation organization. Jadi mungkin ketika saya tanyakan kalau saya survei singkat bisa jadi di antara kalian semua pada umumnya orientasinya seperti itu. Kalaupun misalnya punya bisnis, orientasinya bisnisnya adalah berbasis teknologi ya, seperti itu atau berbasis digital maksudnya. Nah, sehingga dengan demikian apa yang harus dilakukan oleh perusahaan ya dia harus merekrut ya, mencari, menyeleksi ya, apa namanya? Merekrut digital employee atau tech savvy employee atau connected employee karena supaya dia akan lebih efektif dan efisien dengan kalau dia punya pegawai-pegawai yang memang sudah orientasinya juga digital gitu ya. Lalu perusahaan juga harus tetap berusaha memuaskan konsumen-konsumen yang termasuk dalam tech savvy customers atau connected customer. Karena ya ini dibilang connected customer itu berharap bahwa perusahaan keep pace with technological trends. Jadi mereka berharap bahwa perusahaan itu nggak pernah ketinggalan zaman, tapi dia terus mengikuti perubahan-perubahan dan mengikuti kecepatan-kecepatan eh, tren yang ada di dunia teknologi atau teknologi-teknologi baru. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena memang ini adalah masanya. Nah, itu yang kemudian menjadi kunci bagi perusahaan untuk bisa secara konteks ya, secara konteks itu berarti kita bicara tentang lingkungan terkait dengan konteksnya bukan kontennya. Jadi kalau tadi saya bilang konteksnya Indonesia, konteksnya Bandung, maka ini juga konteks digitalisasi itu adalah bahwa ada dua driver yang internal dan juga eksternal driver. Ini respon yang harus dimunculkan oleh perusahaan dalam angka dia menanggapi apakah dia akan atau bukan apakah ya, tapi ketika dia harus berubah, ketika dia harus bertransformasi secara digital.